Lebih semangat lagi Kak. Boleh. Yuk Kak, 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Fantastis. Yes, yes, yes. Balik lagi nih sama Kakak Lara, sama Kakak Tasya di ibadah Pockets Ministry. Kita udah mau melalui bulan Januari. bener Kak. Ternyata nggak kerasa ya Kak, cepet juga ya. Iya. Bulan Januari kelewat. Yuk adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Adik-adik yang di rumah boleh duduk yang rapi. Kita nggak mau main-main lagi yuk. Kan kita seminggu ini kita udah membuang waktu yang lumayan banyak. Yuk kita mau ambil satu hari khusus buat Tuhan Yesus. Kita mau duduk diam buat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Yuk, boleh adik-adik yang di rumah duduk yang rapi. Ajak adiknya, ajak papanya, ajak mamanya, sama-sama menyembah Tuhan Yesus. Udah? Oke, boleh sikap berdoanya. Yuk sama-sama lipat tangannya, tutup matanya. Kak Tasya gak henti-hentinya buat ngajarin adik-adik untuk belajar menyembah Tuhan. Untuk gimana caranya mengucapkan syukur buat Tuhan Yesus. Adik-adik, kalau hari ini, minggu ini, kita masih bisa dikasih kesehatan, kekuatan, keluarga, teman-teman yang baik, itu semua berkat dari Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita mau renungin kebaikan Tuhan, renungin apa yang udah Tuhan kasih buat adik-adik masing-masing. Kita mau angkat satu lagu penyembahan buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, ku tersungkur. Tersungkurku di kakimu. Rasakan hadiratmu. Ada dalam hadiratmu. Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Bapa, jadikanku bersama-Mu untuk memuliakan-Mu. Kita bangun lagi dari awal. Katakan kekuatan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinmu. Ada dalam hadiratmu, ku menyembah-Mu.
kita satu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh Tuhan kembali lagi berkumpul Tuhan bersama dengan keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh kembali ibadah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat yang Kau berikan buat setiap kami. Biarlah hari ini Tuhan kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan dengan semangat Bapa. Berikan kami Tuhan sukacita Tuhan. Biarlah kami bisa melompat Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap memulai ibadah, sama-sama katakan amin. Oke, kita sapa sekali lagi Kak, tapi Boleh. lebih semangat ya Kak. Oke, let's go. Bareng-bareng ya Kak. Oke, 1, Kak. 2. Shalom adik-adik. Shalom. Sekali lagi Kak, lebih semangat tapi sambil bangkit berdiri. Oh iya, sambil bangkit berdiri. Kita sambil bangkit berdiri, terus kasih tos kanan kiri, papa mamanya, kakak Oke. adiknya kasih tos kanan kiri. Kita sama-sama bilang semangat memuji Tuhan. Semangat memuji Tuhan. Nah, kita sapa sekali lagi ya Kak, tapi Boleh. lebih Semangat. semangat. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Shalom. Yeay. Yeay. Kita mau bersorak-sorai Kak untuk Tuhan Yesus. Let's go, Kak. Adik-adik siapa yang semangat untuk bersorak-sorai, Aku. melompat-lompat, Aku, memuji aku, Tuhan, aku. angkat tangannya tinggi-tinggi. Aku. Yeay, kita mau angkat lagu pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Siapa yang mau bersorak Kak?
karena kita mau nyanyi lagi, Kak. Satu lagi. Ayo, Kak. Kita mau nyanyi lagu Ajarku Berdiam. Dekati hatimu saat ku berpaling, temukan cintamu di sana kau menanti, sana kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ajarku berdiam, dekati hatimu saat ku berpaling, temukan cintamu di sana kau menanti, Kak. Sana kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam kedamaian sejati. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kabur akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Adik-adik tepuk tangan di atas kepala. Asik, asik. Sekali lagi ya, Kak. Oke, Kak. Ajarku berdiam, dekati hatimu saat ku berpaling, temukan cintamu. Sana kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam kedamaian sejati. Ku dambah hatimu, inilah hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Yeay. Semangat banget nih, Kak. Seru banget, Kak, kita ya. Seru banget, seru banget, seru banget. Seru banget. Oke, adik-adik. Udah cukup-cukup kita happy-happynya mulai gerah ya, Kak? Agak Iya, gerah Kak, ya, Kak? keringetan ya, Iya, Kak. soalnya semangat banget, Kak. Harus dong, Kak, tapi untuk memuji Tuhan kan harus semangat. Mantap. Tapi sekarang balik lagi kita mau dengar firman Firman Tuhan. Yuk adik-adik yang mendengar firman Tuhan boleh duduk lagi. Boleh rapi-rapi dulu deh. Kalau ada yang mau minum boleh dulu. Boleh kipas-kipas sebentar. Lumayan soalnya tadi, Kak.
Powerful banget. Yuk kita mau masuk lagi ke hadirat Tuhan Yesus. Oke, tenangin diri dulu. Mantap adik-adik, yuk boleh lipat tangannya lagi, tutup matanya. Kita mempersiapkan mau masuk ke firman Tuhan. Kita mau fokus. Yuk adik-adik, kita mau angkat satu lagi lagu penyembahan buat Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi Hati Sebagai Hamba. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, Dari awal kita menyanyikan. ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, Sama-sama naikkan. inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai Katakan, ku telah membawa. ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari adik-adik kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami sudah memuji menyembah namamu Tuhan. Kami sudah menaikkan Tuhan namamu Bapa. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan bisa menyenangkan hatimu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan isi hatimu Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang dibagikan Tuhan oleh kakak-kakak bisa menjadi berkat dan kekuatan buat setiap kami Tuhan, dan juga berkat buat orang lain. Terima kasih Bapa, Kau urapi kami Tuhan, Kau urapi hati kami, lidah kami Tuhan, telinga kami untuk mendengar Tuhan firman ini. Yang siap mendengarkan firman Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Mazmur 91.
dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, bagaimana kabar kalian semua? Kak Juli berdoa semuanya sehat, amin. Yes, adik-adik, kita sudah masuk di visi tahun The Year of Integrity, tahun integritas. Yeay. Apa sih yang dimaksud dengan integritas? Nah, Kak Juli akan menyampaikan bagian dari kata integritas, yaitu tidak mencari keuntungan dengan cara yang tidak jujur. Artinya kita berani rugi, kita berani nggak dapat apa-apa, kita berani tidak untung. Yang penting kita mau menjadi orang yang berintegritas. Nah, Kak Juli akan mengajak adik-adik melihat drama singkat. Yuk kita lihat. Batuk udah lama gak sembuh-sembuh. Aku mau ke apotek ya. Aku mau beli obat dulu. Yeah. Aduh, kayak pengen beli sesuatu nih. Laper, cari makanan yang enak-enak nih. Uang tapi lagi menipis nih. Ada uang 50.000. Wah. Wah, mantap. Ada uang 50.000. Pas pengen cari yang enak-enak nih. Tapi ini bukan uang saya. Kayaknya uang bapak-bapak itu nih. Ambil gak ya? Gak bisa. Kita harus punya integritas. Integritas itu jujur. Jangan mengingini milik orang lain dan untuk kepentingan supaya diri sendiri untung. Aku harus kembalikan uang ini ke bapak itu. Halo Pak. Pak, iya Pak. Ada yang manggil. Ya Pak, Bapak kehilangan uang nggak? Iya, ini 50.000. Pasti punya Bapak. Tadi saya lihat uang itu ada di jalanan. Iya, uang 50.000 saya hilang. Nih Pak, uangnya. Oh, kamu yang menemukannya ya? Wah, terima kasih. Puji Tuhan, kamu sudah menemukannya. Saya jadi bisa beli obat. Terima kasih ya.
Oke Pak, Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang Kak Juli akan mengajak kita semua untuk melihat firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada seorang tokoh yang luar biasa, yang sangat berintegritas, yaitu namanya Stefanus. Yuk adik-adik, kita perhatikan dengan sungguh-sungguh cerita firman Tuhan ini. Stefanus adalah orang yang terkenal baik, dan dia dipilih untuk melayani di gereja mula-mula. Ia dipakai untuk melayani karena tingkah laku atau perkataannya yang tidak bercacat celah. Kebaikannya telah tersebar dan dikenal oleh semua jemaat. Dan Stefanus, orang yang penuh dengan karunia dan kuasa. Ia tidak hanya melayani di dalam gereja, ia juga pergi melayani di luar gereja untuk mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Ia banyak melakukan kebaikan. Ia banyak menolong orang, menyembuhkan, dan memulihkan setiap hati orang. Stefanus juga adalah orang yang penuh dengan roh, dan juga dia orang yang berhikmat. Ia memiliki pengetahuan yang luas tentang Alkitab, sehingga ketika orang ingin berdebat dengan dia selalu bisa menjawabnya. Bahkan ahli-ahli kitab yang dari Kirene dan Alexandria menantang dia untuk berdebat tentang kitab. Tapi Stefanus dengan hikmat yang dari Tuhan dan juga pertolongan Roh Kudus, dia bisa menjawab dengan begitu berhikmat, dan dia diberikan kepandaian yang baik oleh Tuhan. Dan Stefanus juga adalah orang yang berani. Ia berani berdebat dengan orang-orang yang berpendidikan tinggi sekalipun. Dia berani menegur segala kejahatan yang dilakukan orang-orang yang selalu menentang Tuhan, dan dia berani menegur orang-orang yang tidak taat kepada kitab suci. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya, sebab Roh Kudus mendorong Stefanus untuk berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus kita dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Dan Stefanus tidak pernah membenci mereka. Dia mengampuni orang-orang yang telah menganiaya dia. Stefanus tidak membalas menyerang mereka, melainkan Stefanus berdoa kepada Tuhan untuk orang-orang itu. Dari kehidupannya ini kita diajarkan supaya mengampuni, membalas kejahatan dengan kebaikan. Meskipun begitu sulit untuk melakukannya, tetapi memohon kepada pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita agar bisa melepaskan pengampunan. Kasih menutupi segala kesalahan, dan kita dapat memiliki kasih itu. Nah, adik-adik, Stefanus orang yang sangat berintegritas. Bahkan ketika dia mengalami penolakan, mengalami penganiayaan, dan kematian, yang Stefanus lakukan adalah dia mau mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepada dia. Stefanus belajar daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga melakukan pengampunan ketika waktu dia dihukum mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus berkata, "Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Stefanus melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Itulah mengapa Stefanus menjadi orang yang berintegritas. Dia mau seperti Tuhan Yesus. Nah, sekarang adik-adik, Kak Juli akan mengajak adik-adik untuk belajar menjadi orang yang berintegritas. Yang pertama adalah kita mau belajar. Integritas itu nggak bisa muncul tiba-tiba, tapi harus dengan cara belajar. Belajar dan belajar. Kita lihat apa yang baik, kita ikutin. Yang tidak baik, jangan diikuti. Sikap yang benar, kita ikuti. Sikap yang tidak benar, kita jangan ikuti. Kita lakukan terus yang baik dan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, yang kedua adalah mau dinasehati. Nah, adik-adik, kalau kalian ingin menjadi orang yang berintegritas,
kalian mau dinasehati oleh papa mama, oleh guru, bahkan oleh kakak sekolah minggu, oleh hamba Tuhan. Nah, adik-adik, waktu kita mau dinasehati, kita banyak menerima hikmat, kita banyak menerima kebaikan dan kebenaran, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan, sehingga kita tahu apa yang kita berbuat sesuai dengan ciri-ciri orang yang berintegritas. Nah, ketiga adalah kita mau berubah. Nah, adik-adik, kalau kita tahu kita banyak salah, kalau kita tahu kita ada kekurangan, kita tahu sudah melakukan yang nggak benar, kita mau berubah dan terus berubah. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Kita mau berubah dan Kak Juli percaya kita pasti berhasil. Nah, adik-adik, ya, ada 3 hal untuk menjadi orang berintegritas. Pertama, kita mau belajar. Kedua, kita mau dinasehati. Ketiga adalah kita mau berubah. Mari sekarang kita menghafal ayat hafalan. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi ya, Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ada lagunya adik-adik. Yuk kita belajar lagu ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Nah, adik-adik, dari ayat firman Tuhan ini kita mau belajar kepada Tuhan setiap hari hingga kita bisa menjadi orang yang berintegritas. Oke, sekarang kita akan berdoa. Yuk, lipat tanganmu, tutup matamu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Bapak bahwa Engkau memberikan kami pelajaran untuk menjadi orang yang berintegritas. Karena Engkau sempurna Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Engkau telah mengajarkan bagaimana cara hidup yang baik dan benar. Seperti Tuhan Yesus, kami juga mau belajar Tuhan, yaitu menjadi orang yang berintegritas. Tuhan, pimpin dan urapi kami, sehingga kami bisa menyenangkan hati-Mu setiap hari. Tuhan, ajar kami ya. Tuhan Yesus, aku khusus berdoa buat setiap adik-adik di rumah. Berkati seisi rumahnya, orang tuanya, saudara-saudaranya. Berkati, lindungi ya Tuhan. Tutup bungkus selalu dengan kuasa darah Yesus. Jauhkan dari segala mara bahaya dan virus-virus ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati adik-adik. Yuk adik-adik, angkat 2 tanganmu. Sekarang terimalah berkat daripada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih Yesus Kristus yang sempurna, penyertaan Roh Kudus. Dia setia untuk menyertai kita semua. Maranatha, Tuhan Yesus, datanglah segera. Kami merindukan-Mu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Firman Tuhan minggu ini sangat memberkati kita ya. Minggu ini kita belajar bagaimana menunjukkan keteladanan kita dalam kasih. Jadi walaupun kita masih kecil nih, kita tetap bisa menunjukkan keteladanan dalam kasih. Nah, sekarang kita akan mulai art and craft kita minggu ini ya. Yuk ikutin terus. Nah, adik-adik, ini bahan-bahan yang dibutuhkan untuk art and craft hari ini. Yang pertama ada buffalo. Di sini buffalonya itu berukuran 21,5 dikali 12 cm. Nah, yang kedua ada persegi panjang ini nih, dua ini memiliki ukuran 12 dikali 5,5 cm. Nah, yang ini kakak ada buat nih untuk dekorasi saat art and craft-nya. Nah, kemudian dibutuhkan penggaris, gunting, spidol, dan juga double tape. Adik-adik juga bisa pakai lem yang biasa kok. Nah, yuk kita mulai aja. Yang pertama,
ambil buffalo yang warna merah ini nih. Nah, kemudian adik-adik lipat 2. Nah, sekarang di bagian yang 2 di tengah, ini kita akan menggambar garis. Kita pakai penggaris kita. Kemudian kita ukur nih, kita belah 2 karena ini 12 cm, jadi kita belah jadi 6 cm. Nah, adik-adik bisa lihat ya, di sini kakak udah membentuk garis. Oke, setelah udah jadi nih garisnya, kita lipat. Set, set, set. Nah, jadi kan kayak gini. Nah, kalau adik-adik buka kayak gini, dibelah 2, ini kan akan kelihatan nih garisnya. Kita akan gunting garisnya, oke? Nah, sekarang fungsi dari 2 kertas ini adalah kita akan masukkan. Nah, perlu diperhatikan ya adik-adik, double tape ini harus ditaruh di bawah sini nih, dan di sebelah sini. Jadi bukan semua sisi ya dilekatkan dengan double tape. Nah, udah jadi nih. Eits, tapi belum selesai. Lihat dulu nih. Kita akan melakukan tahap selanjutnya. Adik-adik pelan-pelan nih, buka ininya nih. Set. Nah, dia bisa 2 sisi ternyata. Nah, kalau adik-adik bingung nih, kakak contohkan ulang. 1, 2. Nah, di sini adik-adik kita akan menulis ayat dari 1 Timotius 4 ayat 12. Di sini kakak menggunakan spidol. 1 Timotius 4 ayat 12. Nah, kalau kita udah tulis ayat-ayatnya, sekarang kita mau hias lagi. Nah, udah jadi nih. Oke deh. Nah, sekarang kita tutup. Ya. Nah, karena depannya kosong, kakak akan nambahin kayak pintu gitu loh adik-adik. Jadi deh. Nih. Jadi pertama kita buka dulu. Kemudian kita buka lagi. Ada ayatnya, biar jadi pengingat untuk kita ya adik-adik. Nah, sekian untuk Art and Craft minggu ini. Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Dari Sumberkati.